Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabarnya nih adik-adik semua yang ada di rumah? Kiranya kita semua dalam keadaan sehat dan dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus ya adik-adik semuanya. Di pagi hari ini kita akan kembali beribadah dalam ibadah sekolah minggu Gemis Jemaat Zaitun secara online ya adik-adik. Walaupun kita jauh, terpisah, tapi kita tetap dekat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus ya adik-adik semuanya. Nah, kakak coba untuk menyapa adik-adik semua yang di rumah. Tapi tidak semuanya ya adik-adik ya. Yang kakak ingat aja nih, kakak coba menyapa dari kelas balita dulu nih adik-adik semua. Yang pertama, apa kabarnya adik Ruby Lolong, adik Niko, adik Siva, adik Alfian, adik Zek Petonengan maupun Zek yang ada jauh di Korea. Apa kabarnya? Ada adik Jesse, Jiwel, dan ada adik Kakendage, serta adik-adik kelas balita lainnya. Apa kabarnya semuanya? Lalu dari kelas kecil, kakak coba menyapa, ada adik Vino, adik Ezi, adik Jason, dan adik Jaden. Lalu dari kelas besar, ada adik Jessica, adik Felis, ada Dave, Natalie, dan Jolie. Lalu dari pra remaja, apa kabarnya untuk Bebe, Joanne, Daniela, Richie, Ziggy, Eugene, dan Jacqueline. Apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Lalu dari kelas remaja, ada Farid, ada Joshua, dan Yosia. Serta semua yang kakak tidak bisa sebutkan satu persatu. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat ya adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu online kita, mari kita bersatu hati, kita berdoa Bapa kami dulu ya. Kita mulai ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin adik-adik semuanya. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pembukaan Ku Cinta Keluarga Tuhan yang akan dipandu melalui video berikut ini. Yang semangat adik-adik kita ya. 1, 2, 3. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya.
adik-adik, bagaimana tadi kita sudah nyanyi lagu pembukaan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Nah sekarang kita akan masuk dalam doa pembukaan dulu adik-adik. Mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu Gemi Jemaat Zaitun, bersama dengan kakak-kakak pengasuh sekolah minggu dan keluarga kami masing-masing di minggu yang boleh kami lalui Tuhan. Di saat ini Tuhan, kami bersatu hati akan kembali mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan berkati kami anak sekolah minggu-Mu di dalam mendengarkan firman-Mu, dan juga kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan itu boleh kami mengerti dengan baik dan boleh bertumbuh di dalam hati, pikiran, dan iman kami kepadamu Tuhan. Kami serahkan ibadah sekolah minggu online ini Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Ya adik-adik, sekarang kita akan dengarkan cerita Alkitab dari kakak-kakak sekolah minggu. Ada Kak Cece untuk kelas Batita Balita, ada Kak Fani yang akan mengajar di kelas kecil dan kelas besar, dan untuk kelas pra-remaja hingga remaja akan diajar oleh Kak Maria. Namun sebelum kita pisah kelas, kita akan nyanyikan lagu Baca Kitab Suci dengan panduan video berikut ini. Pakai gerakan ya adik-adik ya. Mari kita bangkit berdiri adik-adik. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Kalau mau berkat, kalau mau berkat. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau damai, kalau mau damai. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau damai. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau berkat, kalau mau damai. Nah, adik-adik kelas balita batita sekolah minggu Gemi Zaitun, selamat hari Minggu. Pagi ini kita akan dengar cerita Alkitab. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus di surga, kami anak-anak-Mu, anak-anak sekolah minggu Gemi Zaitun, mau mendengar firman Tuhan, cerita tentang Kain dan Habel. Dan berkati kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, cerita tentang Kain dan Habel kita akan ikuti melalui tayangan video berikut ini ya. Selamat mengikuti. Kain dan Habel. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama.
Kitab Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Setelah diusir dari Taman Eden, Bapak Adam dan Ibu Hawa mempunyai 2 anak laki-laki. Kain, kakaknya adalah seorang petani. Habel, adiknya adalah gembala kambing domba. Suatu hari, tibalah waktunya bagi Kain dan Habel untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Lalu, Kain mempersembahkan sebagian hasil tanah itu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan tidak menerima persembahan dari Kain. Dan Habel juga mempersembahkan daging lemak anak sulung kambing dombanya. Api dari langit membakarnya, tanda bahwa Tuhan menerima persembahan Habel. Hati Kain menjadi sangat marah, dan wajahnya menjadi muram. Tuhan mengingatkan agar Kain harus selalu berbuat baik agar tidak berdosa. Tapi, Kain mempunyai rencana yang jahat. Lalu Kain mengajak Habel pergi ke padang. Tiba-tiba, Kain memukul Habel adiknya, sampai terluka parah. Tuhan mengetahui perbuatan jahat Kain, tetapi Kain tidak mau mengakuinya. Tuhan menghukum Kain, Tuhan tidak memberkati Kain. Dan Kain menjadi seorang penggembara. Walaupun Tuhan menghukum Kain, tetapi dimanapun Kain berada, Tuhan melindunginya. Nah, adik-adik tadi sudah ikuti tayangan video cerita tentang Kain dan Habel. Mereka ini adalah anak-anak dari manusia pertama di bumi, yaitu Adam dan Hawa. Nah, Kain tadi dia menyakiti adiknya Habel sehingga luka parah. Itu contoh yang tidak baik, adik-adik. Menyakiti saudaranya, menyakiti sesama. Itu adik-adik tidak boleh tiru. Kita tidak boleh menyakiti dengan kata-kata kasar, bahkan mungkin dengan memukul, menyakiti sesama. Tidak boleh. Kita harus menyayangi, harus saling mengasihi di antara saudara-saudara, teman-teman. Tidak boleh menyakiti, apalagi memukul. Ya, jadi tadi contoh yang tidak baik dari Kain. Tapi kakak yakin adik-adik menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, dan juga senantiasa disayang oleh mama, papa, dan saudara-saudara. Itulah cerita mengenai Kain dan Habel di minggu pagi ini. Nah, sebelum diakhiri adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, adik-adik sudah mendengar cerita tentang Kain dan Habel. Biarlah ini menjadi pelajaran yang baik untuk ke depan bagi adik-adik kami di dalam pertumbuhan iman mereka. Tuhan berkati mereka dalam bermain, dalam kehidupannya bersama mama, papa, saudara-saudara, bahkan mungkin oma, opa. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik
di minggu depan. Tuhan Yesus berkati ya. Shalom adik-adik sekolah minggu Gereja Gemis Jaitun. Apa kabar ya kalian semua? Kelas gabungan, kelas kecil dan kelas besar. Kakak selalu doakan agar kalian selalu diberi kesehatan, selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu diberi damai sejahtera, dan juga sukacita daripada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada hari Minggu ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya kakak ingatkan agar kalian menyiapkan Alkitabnya, menyiapkan buku catatan, dan juga menyiapkan alat tulisnya. Alat tulisnya terserah kalian mau pakai pensil atau pulpen ya. Jadi sebelum kita mulai kalian udah siapin semuanya. Nah, kakak juga mau ingatkan di masa pandemi ini kita tetap akan mengumpulkan poin seperti biasanya. Melalui apa? Melalui catatan kalian. Jadi ketika kita sudah bisa berkumpul kembali beribadah secara langsung, secara tatap muka, kalian akan mengumpulkan buku catatan kalian dari ibadah online selama ini, dan dari sana akan diperiksa oleh kakak sekolah minggu, dan kita akan lihat siapa yang paling banyak mendapatkan poinnya dari kerapihan dan kelengkapan catatan kalian. Kakak mau ingatkan juga agar kalian tetap fokus dalam mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak, dan catatan kalian bisa kalian catat ketika video ini sudah berakhir, karena di akhir video ini bagian kakak akan membuat rangkumannya. Jadi kayak judulnya apa, ayatnya dari mana, dan pelajarannya tentang apa. Jadi kalian fokus dulu ya dengerin firman Tuhannya. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada hari Minggu ini, mari kita berdoa. Kita tangan tutup mata, jangan ada yang bercanda, kita mau berbicara pada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Bapa, selamat pagi Allah Roh Kudus. Terima kasih atas perlindungan dan penyertaan-Mu sepanjang malam. Kami boleh beristirahat dengan aman dan tenang karena Tuhan Yesus beserta kami. Dan terima kasih juga untuk hari baru yang Tuhan berikan. Pada hari ini kami akan mulai ibadah sekolah minggu kami. Kami akan mendengar firman-Mu melalui Kak Fani. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati kami semua, yang memberikan kami hikmat untuk dapat mengerti firman-Mu. Kiranya kami bukan hanya sebagai pendengar dan pembaca firman Tuhan, tetapi kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Mohon ampun dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Yohanes. Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Nah, judul materi pelajaran kita pada hari Minggu ini adalah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Kita baca sama-sama ya Alkitabnya. Judul perikop ini adalah Yesus menyucikan bait Allah. Yohanes 2 ayat 13 sampai 25. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus pada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua.
dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Ya, judulnya Tuhan Yesus menyucikan bait Allah. Coba katanya dulu. Saat kalian masuk ke gerbang gereja, mana yang akan kalian pilih? Lingkungan gereja yang penuh dengan orang-orang yang berjualan, kayak berjualan makanan, minuman, atau yang bersih, tidak ada yang berjualan. Nah, di sini kita bisa lihat sisi positifnya ya dari orang-orang yang berjualan itu. Sisi positifnya adalah ketika kita lapar sebelum ibadah mulai atau setelah ibadah selesai, kita bisa mendapatkan makanan dan minuman dengan cara mudah karena ada di gereja kita sendiri. Tapi sisi negatifnya adalah gereja kita itu jadi semrawut. Jadi banyak sampah, sisa makanan dan sisa minuman. Jadi tidak rapi. Jadi gereja itu tidak rapi, tidak bersih. Orang jadi tidak fokus dalam beribadah. Nah, kekacauan di rumah ibadah menjadi masalah yang pada masa Tuhan Yesus, seperti yang kita baca dalam pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Nah, di lingkungan bait Allah itu kita lihat nih ya, di ayat 14. Di dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Jadi ramai sekali di bait suci itu. Kenapa di situ ada kayak penjual lembu, domba, merpati, dan penukar-penukar uang? Karena pada saat itu mereka melakukan persembahan dengan melalui korban domba, korban merpati, korban lembu. Jadi orang-orang yang berdatangan, saat itu saat Paskah ya, orang berdatangan untuk ke bait Allah dan memberikan persembahan kepada Tuhan, mereka nggak perlu repot-repot lagi dari jauh bawa-bawa kambing dombanya, bawa-bawa merpati. Mereka bisa dapatkan itu tepat di tempat bait Allah, di pelataran bait Allah. Jadi mereka nggak perlu capek-capek lagi. Dan pasti di situ juga barang-barangnya bagus punya nih adik-adik. Tapi hal itu malah membuat bait Allah menjadi kotor dan berantakan. Dan Tuhan Yesus nggak suka kalau bait Allah diperlakukan seperti itu. Terus, ketika Tuhan Yesus datang ke bait Allah yang ramai itu, Tuhan Yesus menjadi marah ya adik-adik. Terus Tuhan Yesus membuat cambuk. Miring. Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali dan mengusir pedagang-pedagang itu. Ia bahkan membalikan meja para pedagang dan mengamburkan uang milik para penukar uang ke tanah. Terus dengan tegas Tuhan Yesus berkata, kita lihat di ayat 16. Nah, 16. Nih, kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini, jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Terus saat itu datanglah orang-orang Yahudi nih. Orang Yahudi itu menegur Tuhan Yesus. Rupanya menurut mereka tindakan Tuhan Yesus itu nggak tepat. Dan Tuhan Yesus tidak berhak untuk melakukan hal itu. Jadi orang Yahudi itu berkata, kita lihat di ayat 18. Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Tuhan Yesus pun menjawab tanpa ragu, rombalkah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Orang-orang Yahudi itu gak percaya sama perkataannya Tuhan Yesus. Mereka aja membangun bait suci itu selama 46 tahun. Dan Tuhan Yesus bisa membangun bait suci itu kembali dari runtuhan dalam waktu 3 hari. Nah, orang-orang Yahudi itu sebenarnya gak ngerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Ketika berkata akan membangun bait Allah dalam 3 hari, sebenarnya Tuhan Yesus itu mau mengarahkan pada dirinya sendiri. Dia mau mengatakan bahwa ia akan mati dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Itu sama saja dia mengatakan bahwa bait Allah akan dibangun kembali pada hari ketiga. Nah, kalau kita memahami bahwa bait Allah atau gereja adalah tubuh Tuhan Yesus sendiri, maka sudah seharusnya kita menjaga dan merawat gereja kita. Juga tempat sekolah minggu di mana kita beribadah sekolah minggu bersama. Bayangkan kalau misalnya gereja kita atau tempat sekolah minggu kita itu kotor, banyak sampah, terus nggak rapi tempatnya. Kan kita juga jadi kurang bisa fokus, kurang nyaman untuk beribadah pada Tuhan.
kesannya kayak kita juga mengotori tubuh Tuhan Yesus. Nah, kita juga seperti tidak menjaga kesucian tempat ibadah kita. Maka di sekitar gereja kita itu harus bersih, harus rapi, harus kita rawat dengan baik. Juga di dalam kelas sekolah minggu kita juga harus kita rawat bersama-sama adik-adik, biar tetap rapi, tetap bersih, dan terawat. Nah, ketika kalian juga ibadah, kalian tidak boleh juga berisik saat ibadah mulai, saat sedang puji-pujian, atau bahkan sambil makan permen, atau sambil nyemil. Itu bukan sikap yang baik ya adik-adik. Kita harus benar-benar fokus, benar-benar dalam keadaan yang baik, baju yang sopan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, karena kan kalau di gereja itu kita kan untuk berdoa, untuk memuji nama Tuhan, untuk mendengar firman Tuhan, dan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Jadi kita harus menunjukkan sikap hormat kita kepada Tuhan Yesus. Nah, demikian jauh pembelajaran kita pada hari Minggu ini. Kakak juga memberikan ayat hafalannya yang terambil dari 1 Korintus 3 ayat 17. Ada tukang bakso. 1 Korintus kita buka ya sama-sama. Kita baca sama-sama dulu. 1 Korintus 3 ayat 17b ya. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Maka ulang 1 Korintus 3 ayat 17. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, kita sebelum selesai ibadahnya, catat dulu rangkuman yang kakak akan tampilkan. Ya, sebelum ibadah kita selesai, mari kita berdoa. Sikap doa yang baik ya adik-adik. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman dan renungan yang boleh disampaikan pada hari Minggu ini. Kiranya firman-Mu terus tertanam di dalam hati dan pikiran kami, menjadi pedoman kami, menjadi kekuatan, menjadi penghiburan bagi kami dalam menjalani hari lepas hari di dunia ini. Ya Tuhan Yesus, terima kasih dalam pelajaran firman-Mu pada hari ini, kami dapat mengerti untuk selalu menjaga gereja-Mu untuk tetap rapi, tetap bersih dan terawat. Terima kasih untuk gereja yang telah Tuhan sediakan bagi kami untuk kami beribadah. Ya Tuhan Yesus, tolong berkati juga segala kegiatan aktivitas kami ke depannya selama 1 minggu ke depan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi kami, menjauhkan kami dari virus corona, menjauhkan kami dari segala macam mara bahaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga kiranya memberkati pendidikan kami, memberkati pekerjaan orang tua kami, memberkati kehidupan kami, dan memberkati gereja kami, Gemis Jemaat Zaitun, serta negara kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya. Kami mohon ampun dosa dan kesalahan kami. Haleluya, puji Tuhan Yesus, amin. Ya, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, video online kita. Bye-bye. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Luar biasa bukan? Oke, sekarang kita akan mulai kebaktian sekolah minggu kita secara online. Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa. Engkau telah menyertai kami, mampukan kami, memberi kesehatan, kekuatan, untuk kami mampu sanggup dapat mengikuti sekolah minggu online ini dengan baik. Dan tiba saatnya Bapa, Tuhan menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biar boleh jadi di dalam nama Tuhan Yesus yang selalu menyertai kehidupan kami. Dan di saat ini Tuhan, kami juga akan menceritakan firman-Mu, biar apa yang kami cerita mereka boleh mengerti, memahami, dan menjalankan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa untuk semua kehidupan yang Tuhan selalu pelihara kami hingga saat ini. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, siapkan Alkitab, alat tulis,
Kamari akan ceritakan firman Tuhan. Kita buka Alkitab dari Galatia 1 ayat 6. Galatia 1 ayat 6 kita baca. Hanya satu Injil, dengan judul Hanya Satu Injil. Aku heran, ayat 6 ya. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil, hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikan Injil Kristus. Ayat 8. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Ayat 9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Masuk ayat 10 terakhir. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Sedemikian jauh adik-adik firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Berbahagialah yang mendengarkan, merenungkan, menjalankan dalam kehidupan adik sehari-hari. Nah, sebagai ayat Alkitab satu yang Kamari ambil dari Galatia 1 ayat 6 sampai dengan 10, Kamari ambil ayat 10. Kamari baca sekali lagi ya, sekali lagi Kamari baca. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Kamari akan beri judul di sini, seseorang yang selalu ingin menyenangkan hati orang lain. Meskipun terdengar positif, namun faktanya adalah hal yang negatif. Karena ini adalah sikap yang memanipulatif terhadap diri sendiri maupun orang lain. Biasanya seseorang yang selalu ingin menyenangkan hati orang lain selalu akan berkata ya, walaupun sebenarnya di hati keberatan karena takut dengan perasaan orang lain akan kecewa, atau berpura-pura baik saja, padahal hatinya sedang kecewa atau sedang ada masalah. Model orang seperti ini berani berkata tidak, overthinking dengan pemikiran orang lain, memilih diam, dan pura-pura setuju untuk menghindari konflik, dan sangat tidak nyaman ketika ada yang marah padanya. Rasul Paulus menulis bahwa ia tidak berusaha untuk menyenangkan hati orang lain dengan kata manis atau sanjungan, melainkan ia berusaha menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan orang lain tentu tidak salah, tetapi hal ini menjadi salah
apabila berusaha menyenangkan orang lain. Karena dia orang terhormat, karena dia baik, orang kaya, karena usia yang lebih tua, karena takut ditolak, dan lain sebagainya. Sehingga tanpa disadari, secara tidak langsung telah mengultuskan orang lain atau mendewakan orang lain dan mengabaikan Tuhan akan hal-hal yang berkenan baginya. Contoh yang terdapat di dalam Alkitab seperti Pilatus. Ya, pasti adik-adik tahu Pilatus itu ada sangkut pautnya dengan penyaliban Tuhan Yesus. Pilatus yang membiarkan Yesus untuk disalibkan karena takut terhadap penolakan orang-orang Yahudi. Walaupun ia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Terus satu lagi masih dari Alkitab, yaitu Harun yang membuat patung lembu emas untuk disembah karena desakan bangsa Israel. Simson, yang ketiga Simson yang melanggar sumpahnya pada Tuhan karena dorongan Delila. Keempat, Ruben setuju menjual adiknya Yusuf karena desakan saudara-saudaranya. Kelima, yaitu Petrus yang menyangkal Yesus karena takut pada pernyataan orang. Apakah kita satu di antara tipe orang yang memiliki sifat seseorang yang selalu ingin menyenangkan orang lain, yang sulit untuk bersikap apa adanya karena berusaha menyenangkan orang lain sehingga mengabaikan kebenaran dari Tuhan? Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi Tuhan menerima keadilan. Tuhan orang menerima keadilan. Itu terambil dari Amsal 29 ayat 25 ya. Hikmat hari ini dalam cerita firman Tuhan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sedemikian jauh firman Tuhan ya Erik. Kak Mari akan memberikan ayat Alkitab sebagai ayat hafalan untuk kelas pra-remaja dan remaja, terambil dari Galatia 1 ayat 10. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang telah kami berikan kepada anak-anak pra-remaja dan remaja. Biarlah mereka boleh mengerti untuk selalu lebih dekat lagi, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan mereka semuanya. Bapa di surga, jaga kesehatan kami. Tiba saatnya kami akan mengakhiri pelayanan sekolah minggu online ini. Biar Tuhan memberkati kami satu persatu, selalu menjaga dan melindungi keluarga kami, orang tua, kakak, adik, oma dan opa, om dan tante. Tuhan selalu beserta dengan kita semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat hari Minggu, selesai kebaktiannya, dadah.